Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita sudah diberi kesehatan. Dan sekarang saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama ada tilawah, yang kedua ada sari tilawah, yang ketiga ada penceramah, dan yang terakhir ada doa. Demikianlah susunan acara pada hari ini, dan mari kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama tilawah yang akan dibawakan dengan Gina dan Sarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang kedua adalah sari tilawah yang akan dibawakan dengan Natasha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-A'raf ayat 26. Dan yang ketiga ada penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnir Adewi Raina Harimbi. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan kutum tentang cara berpakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam. Karakteristik wanita muslimah. Karakteristik wanita muslimah seperti kenyataan real yang berkembang pada umumnya di masyarakat bahwa seorang wanita mempunyai karakter yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang non-Islam misalnya. Seperti halnya kaum wanita muslimah selalu berbusana dan dalam berpakaian disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti halnya mereka tahu waktu dan kapan harus dipakai, sehingga pakaian mereka selalu islasi, lebih tampak anggun dan penampilannya. Di samping itu juga, wanita muslimah merupakan makhluk yang lembut, penuh dengan perasaan. Sifatnya lembut dan berpesona, perasaan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, wanita merupakan orang-orang yang tepat sebagai tempat untuk mengadu bagi setiap kaum Adam. Sebagai wanita muslimah pada zaman Nabi Muhammad SAW memahami karakteristik yang sebagaimana yang telah digariskan agama Islam yang murni, sehingga dia melalui berbagai kehidupan dengan dasar pemahaman tersebut. Hijab secara syar'i adalah seorang wanita menutup seluruh tubuhnya dan perhiasannya, yang dengan hijab ini dia menghalangi orang asing atau non-mahram untuk melihat sedikitpun dari bagian tubuh atau perhiasan yang dia pakai. Dan hijab ini bisa berupa pakaian dan bisa juga berupa berdiam di dalam rumah. Wahai wanita, kau adalah aurat. Apabila dia keluar, setan menghiasinya. Pada pandangan lelaki. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1176. Beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Sesuai kali Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita. Lalu beliau masuk ke rumah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anhu, lantas menunaikan hajat. Kemudian beliau keluar menemui para sahabat serasa bersabda, sesungguhnya wanita datang atau menghadap dalam bentuk setan. Apabila salah seorang adik kalian melihat wanita dan mengaguminya, hendaknya ia mendatangi istrinya, sebab apa yang Anda lihat wanita tersebut seperti apa yang Anda pada istrinya. Hadis riwayat Muslim nomor 104.003, Abu Daud nomor 2151, dan Tirmizi. 1. Pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Mahram wanita ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat 311. Selain yang disebut dalam ayat itu tidak termaksud mahram. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan kaum hawa tak kala di luar rumah atau hendak lelaki bukan mahram. Di antaranya, yang pertama, wanita dilarang tabarus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Al-Ahzab 33. Dalam Lisanul Arab dijelaskan bahwa tabarus adalah seorang wanita menampilkan perhiasannya serta menampakkan wajah dan keindahan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, menampakkan semua atau bagian keindahan dari tubuhnya, seperti wajah, leher, kedua telapak tangan, dan kedua lengan. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita dengan firman-Nya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Surat Al-Nur ayat 31. Yang ketiga, berlenggak-lenggok ketika berjalan. Tindakan ini walaupun seringkali bergandengan dengan penampakan keindahan tubuh, namun terkadang tampak bermaksud menampakkan keindahan tubuh. Hal ini disyaratkan dalam ayat di atas. Lihat Majmu' Rasulullah Ilmiyah wa Adawi Khalib. Yang ketiga, wanita yang berpakaian minim, baik tampak bagian atas saja seperti rambut, leher, bagian dada, lengan, dan semisalnya. Lebih parah lagi yang tampak bagian adalah dada dan lutut. Dan lebih parah lagi tampak bagian kehormatannya, maupun tampak bagian ke bawah seperti kaki, betis, atau pahanya. Yang selanjutnya, wanita yang berpakaian ketat sehingga tampak keindahan lekukan-lekukan tubuhnya, walaupun menutup anggota fisiknya. Lebih parah lagi ketika dia mengenal pakaian ketat dengan warna kain yang sangat mengenakan kulit seolah-olah tidak berbusana. Yang selanjutnya, wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuhnya namun tipis, menerawang hingga tubuhnya dalamnya kelihatan. Para wanita seperti ini yang dicantumkan oleh Rasulullah SAW dengan neraka. Syarat-syarat pakaian wanita di rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahram.
Apabila salah satu saja tidak dipenuhi, pakaian tidak syar'i dan termasuk tabarus yang merupakan perbuatan dosa atau pakaian fitnah yang dicela. Setiap wanita wajib menutup semua auratnya ketika sedang di rumah ataupun di hadapan yang bukan mahramnya. Selanjutnya, pakaian yang harus dipakai harus tebal, tidak boleh tipis apalagi transparan. Upaya menutup aurat tidak akan tercapai ketika dengan pakaian tebal. Adapun pakaian menerawang memperlihat tubuh wanita secara transparan justru akan semakin menambah fitnah. Selain itu, hal ini jelas termasuk tabarruj juga. Yang selanjutnya, pakaian harus panjang lagi longgar, harus menutup semua aurat dan tidak boleh terlalu ketat. Tujuan pakaian adalah menghindari dari ketergodaan dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan pakaian lebar dan longgar. Adapun pakaian sempit atau ketat, walaupun menutup kulit, namun tetap menampakkan lekukan sebagai atau seluruh tubuh. Yang ini jelas mengundang godaan, seolah-olah telanjang. Apalagi dengan kain yang sewaktu dengan kulitnya. Lebih besar lagi dosanya bila dipadu dengan pakaian minim lagi transparan. Hadis pada poin sebelumnya juga sebagai dalil untuk poin ini karena termasuk makna berpakaian tapi telanjang. Termasuk dalam ancaman hadis tersebut adalah potolan ketat atau jeans yang dikenakan kaum wanita. Di samping tasyahud dengan orang kafir juga membentuk lekuk tubuhnya. Asy-Syaikh Sholih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi wanita memakai pakaian yang tasyabuh dengan lelaki atau tasyabuh dengan wanita kafir. Begitu pula tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh secara detail dan menimbulkan fitnah. Pantolan yang pada terdapat semua larangan di atas, maka tidak diboleh dipakai. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita memakai pakaian ketat di hadapan wanita yang lain atau mahramnya, sebab seorang wanita diperintahkan menutup auratnya dari semua pihak kecuali suaminya. Ummu Salahi As-Safiyah dalam kitabnya menyebutkan 5 alasan dimahramkan pakaian ini. Diharamkan pakaian ini. Yang pertama, tasyabuh dengan orang kafir karena model pakaian seperti ini datang dari mereka. Yang kedua, membuka atau menampilkan aurat dari seorang wanita. C. Mayoritas pemakaiannya adalah wanita yang sudah tidak punya rasa malu dan wanita fasik. Yang terakhir, menghamburkan uang hanya demi memenuhi selera mendapatkan ragam model dan bentuk pakaian tersebut. Yang selanjutnya, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Sebelumnya telah dibahas beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini dan ketentuan-ketentuannya dari Ibu Abi Mulaikah rahimahullah. Dia berkata, ada yang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang wanita memakai sandal yang biasa dipakai lelaki. Beliau radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah SAW wanita yang menyerupai pria. Hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Selanjutnya saya Intan Permatasari absen 12 akan membahas tentang adat dan cara berpakaian laki-laki menurut syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah memperhatikan adab-adab yang berkaitan di antaranya. Yang pertama, menutup aurat. Laki-laki sangat boleh memiliki penampilan yang kece, tetapi ingat, memperhatikan yang namanya aurat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Sehingga sudah jelas laki-laki muslim harus menjaga pakaiannya agar menutupi pusar hingga lutut. Menutup aurat untuk laki-laki disebutkan dalam surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua, mengenakan pakaian sederhana. Hendaklah seorang muslim meninggalkan pakaian mewah dan mahal. Hal ini dapat menjauhkan dari sifat sombong dan menjadikannya dekat dengan orang-orang sederhana. Selain itu, Allah menjauhkannya dari sifat suka berfoya-foya, serta perasaan iri dan dengki dari sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan suatu pakaian dengan niat tawadu karena Allah, sementara ia sanggup mengenakannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Lantas, ia diperintahkan untuk memilih perhiasan imam mana saja yang ingin ia pakai. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang ketiga, memulai dengan sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang memakai sendal, mulailah dengan sebelah kanan, dan apabila meninggalkannya, mulailah dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sendal dan yang terakhir meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memakai pakaian berwarna putih. Pakaian berwarna putih lebih baik dari pakaian berwarna lain, walaupun itu tidak terlarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian berwarna putih, karena pakaian berwarna putih lebih suci dan lebih baik. Kafankanlah jenazah kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Yang kelima, tidak mengenakan pakaian surah atau sensasional. Dikatakan pakaian surah karena pakaian tersebut membuat pemakainya menjadi pusat perhatian, baik karena jenis pakaian tersebut sangat mewah atau sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian surah, maka Allah akan memakaikan pakaian yang serupa pada hari kiamat nanti. Kemudian, dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang keenam, tidak memakai pakaian hingga lewat mata kaki atau isbal. Dalam Islam, laki-laki tidak diperkenankan untuk memakai pakaian panjang melewati mata kaki. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kain sarung yang berjulur di bawah mata kaki, tempatlah ia di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, tidak memakai emas dan pakaian sutra. Emas dan pakaian sutra haram dipakai oleh kaum laki-laki, tetapi boleh bagi kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Yang kedelapan, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Di antaranya, sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim ialah berusaha menyelisihi setiap orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Penyelisihan ini mencakup juga penyelisihan dalam hal berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir, tidak menyerupai wanita. Disadari atau tidak, perkara ini telah tersebar di zaman sekarang ini. Kita banyak mendapatkan sebagai pemuda yang menyerupai kaum wanita dalam berpakaian, berhias, dan memilih warna. Padahal perkara itu merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat
wanita yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki menyerupai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bila salah itu dari kehilapan saya. Burung dara cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir doa yang akan dibawakan oleh Dinda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika karimi wa azim sultani. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang takut dengan larangan-Mu, yang selalu menaati ajaran-Mu, dan memperbaiki diri agar layak di surga-Mu. Ya Allah, hapuskan dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat yang ada di bumi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan syaitan, perbuatan yang menjerumuskan kami ke kegelapan, dan jadikanlah kami penerus bangsa serta agama yang bijaksana dan tetap sederhana. Ya Allah yang Maha Penguasa, Maha Penyayang, lagi Maha Adil, kabulkanlah doa kami serta berikanlah petunjuk untuk terus berada di jalan-Mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara hari ini. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.